Kembali lagi, saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih, puji syukur bagimu, Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, atas perkenan-Mu ya Tuhan, yang terus memimpin hidup kami dan memberikan kami kekuatan baru, semangat yang baru tetap ya Tuhan, di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, untuk kami jalani dan tekuni terus ya Tuhan, panggilan kami untuk datang bersyukur dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang adalah kerinduan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, kami sambut lagi firman-Mu yang terus mengajar kami lebih luas, lebih dalam lagi tentang anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ini. Terima kasih atas pengertian yang dalam yang Tuhan singkapkan melalui rahasia-rahasia firman kebenaran-Mu yang terus kami pahami dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih Tuhan atas pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami semua anak-anak yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya, kami bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus saudara-saudaraku. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebelum kita lanjutkan ada satu pengumuman yang perlu kita dengarkan sama-sama, yaitu hari Minggu kemarin, saudara-saudara kita sudah sepakati bersama di dalam jemaat, kita harus menambahkan program pelayanan gereja kita, khususnya Gerika Makedonia, untuk tahun 2026 ini, saudara-saudara, bahwa kita akan mengadakan KPJ ya, atau kelas bisa disebut pendidikan jemaat atau pembinaan jemaat. Intinya adalah kita akan melakukan pembelajaran kita setiap minggu pertama setiap bulan ya. Jadi berarti tinggal 11 bulan lagi, karena kita sudah minggu pertama sudah kita lewatkan di Januari, maka kita akan mulai bulan Februari ya, bulan depan di minggu pertama kita akan lakukan KPJ kita pada hari Minggu setelah pertemuan ibadah Minggu pukul 12.30 sampai pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi ini pengumuman yang kedua setelah hari Minggu kemarin, untuk kita membagi waktu kita, komitmen kita untuk lebih memperdalam lagi, saudara-saudara, kerinduan kita untuk belajar bersama firman kebenaran, supaya kita semua khususnya jemaat di Gerika Makedonia bisa mendapatkan makanan rohani yang sama ya Bapak Ibu, karena
tidak semua hadir pada ibadah saat teduh seperti ini, maka pada minggu pertama setiap bulan kita akan mengadakan kalau dulu kita juga mengenalnya sebagai KAM, ya, kelas Alkitab Minggu, atau KPJ, ya, kelas pembinaan atau pendidikan jemaat. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara untuk pengumuman menjadi perhatian kita semua, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi dan saya sapa dulu saudara-saudara kita yang sudah bergabung juga mengikuti melalui live streaming Facebook. Saudara kita, Saudara Rivo Alamat dari Manado, selamat pagi saudaraku, dan juga Ibu kami, ya, Ibu Clara Borsima Moras, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kesetiaannya, ya, bertahun-tahun kita selalu bersama-sama di dalam ibadah saat teduh kita setiap pagi. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah memulai pembahasan kita melangkah ke pasal 2, ya, perjalanan wisata rohani yang akan kita lakukan melalui pembelajaran kita atas kitab yang mulia, kitab Efesus, ya. Kitab Efesus ini, saudara-saudaraku, adalah kitab yang menyediakan, ya, pembekalan bagi kita, ya, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sebagai gereja tubuh Kristus, di mana kita akan terus memahami tentang siapa diri kita yang sebenarnya, ya, mengenali diri kita di dalam Yesus Kristus, dan supaya kita juga bisa mengambil keputusan langkah-langkah di dalam setiap tindakan kita yang bersesuaian dengan identitas kita sebagai orang-orang kudus, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah panggilan kita, panggilan sorgawi namanya. Ya, kita sudah melihat itu dari pasal 1, ya, kitab Efesus pasal 1 menyediakan, ya, sumber informasi yang akurat bagi kita semua tentang posisi kita di dalam Yesus Kristus, posisi umatnya yang sorgawi, ya, berbeda dengan posisi panggilan umatnya Israel. Itu bisa dikatakan posisi yang sifatnya tanda kutip duniawi. Maksudnya adalah bahwa mereka diprogramkan oleh Tuhan untuk menempati bumi, ya, selama-lamanya sesuai dengan covenant, perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena panggilan kita ini, ya, panggilan pelayanan kita, saudara-saudara, ini visi misi yang lebih dalam lagi untuk saudara dan saya pahami, ya, sebagai tubuh Kristus, kita memahami panggilan kita adalah panggilan yang surgawi, dan ini adalah merupakan rahasia, ya, program rahasia Allah yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan untuk menjadi masa depan kita, kemuliaan kita bersama dengan Kristus Yesus yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, ya. Berbeda dengan program Allah bagi masa depan bangsa Israel, umatnya
yang kudus, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Mereka masuk dalam program Allah sesuai dengan nubuatan sifatnya, ya, nubuatan. Jadi itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mendekati Allah saat ini berbeda dengan ketika orang Israel mendekati Allah. Mereka akan mendekati Allah dengan rujukan-rujukan dari nubuatan sifatnya, ya, firman Allah yang bersifat nubuatan. Tetapi ketika saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, ya, mendekati Allah saat ini adalah berdasarkan pewahyuan yang baru, ya, dari Yesus Kristus melalui dan kepada Rasul Paulus, di mana saudara-saudara dan saya telah ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan untuk menjadi pewaris surga, ya, anggota-anggota tubuh Kristus yang diberkati oleh Allah melalui, ya, kasih yang sempurna yang telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, oleh karena itu kita masuk ke pasal 2, ya. Setelah pasal 1 kita sudah bisa melihat bagaimana fondasi doktrin yang diletakkan, ya, ibarat membangun sebuah rumah yang besar. Saudara-saudara, ya, pertama-tama harus diletakkan dulu fondasinya, ya, ground breakingnya, ya, Bapak Ibu Saudara, ground breakingnya, ya, fondasinya diletakkan terlebih dahulu, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang menjadi tempat kediaman Allah, ya. Tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Tubuh Kristus adalah bait daripada Roh Kudus, ya, yang merupakan kepenuhan daripada Allah saat ini. Amin. Ya, kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara beberapa hari yang lalu bahwa Allah itu memenuhi ciptaannya, ya, tetapi, ya, di setiap program yang berbeda Allah tentunya menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya yang berbeda, ya, berbeda oleh karena Allah menjadikan programnya sesuai dengan rencananya, bahwa saat ini saudara-saudara dan saya sebagai tubuh Kristus dipenuhi, ya, dengan segala berkat yang surgawi, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang sedang kita tekuni bersama, ya, bagaimana kita menyandingkan diri kita, ya, bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam memahami, ya, siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya melayani Dia, ya, Tuhan kita. Nah, saudaraku, karena itulah di pasal 2 ini kita akan mempelajarinya sebagai sebuah gambaran penegasan tentang pemisahan, ya, pengudusan. Ya, pengudusan. Ya, kemarin kita sudah belajar ada 3 aspek pengudusan, ya. Pengudusan status, pengudusan praktis, dan pengudusan final. Dan kita itu akan membantu kita untuk memahami tentang trikotomi, ya, 3 unsur daripada manusia yang hidup, yaitu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, ya. Nah, saudara, Rasul Paulus yang menerima wahyu rahasia
dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, ya, menjelaskan 3 unsur dari manusia dari perspektif manusia baru, dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, dalam kita sudah lihat itu di 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu ya suci dan tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus di awan-awan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat menarik, dan di hari-hari berikutnya itu akan kita pahami dengan lebih baik lagi. Nah, kita menggunakan waktu pada pagi hari ini untuk kembali melihat Efesus pasal 2, ayatnya yang pertama. Saya masih akan tetap membacakan sampai ayatnya yang kelima, ya. Ini syarat, ya, sangat syarat dengan kandungan berkat Tuhan yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku, ya. Saya baca dari ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dalam sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Begitu luar biasa, kata-kata yang sangat menggetarkan, menggelorakan, ya, hati dan pikiran kita, saudara-saudaraku, ya. Dan ini akan kita telusuri satu demi satu. Nanti di hari-hari berikutnya ada banyak berkat Tuhan yang akan kita peroleh dari bagian yang sudah kita baca baru saja ini. Nah, saudaraku, namun kita coba masuk lagi, saudara-saudara, untuk memahami ayat 1, bagian yang pertama ini, dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Ya, saudara-saudaraku, tentu kita akan berbicara lebih dulu melihat konteks daripada kalimat ini, ya, siapa mengatakan apa kepada siapa. Ya, di sini Rasul Paulus adalah rasul bangsa lain. Bangsa lain itu siapa? Kita, di luar daripada orang Yahudi. Amin. Kita adalah bangsa-bangsa lain, ya, bangsa-bangsa yang dikatakan di dalam Alkitab, ya, juga terkadang diterjemahkan sebagai orang-orang bukan Yahudi, juga diterjemahkan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau bangsa kafir, ya, dalam terjemahan Alkitab yang lama, ya, zaman kuno, ya, zaman yang dulu pertama kali Alkitab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, disebutkan Gentiles itu dikatakan adalah bangsa kafir, ya, artinya orang-orang di luar daripada umat Israel.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus mengatakan bahwa dahulu kamu sudah mati. Nah, dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan suatu penegasan daripada Rasul Paulus tentang posisi daripada bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Ya, kalau bangsa Israel, saudaraku, tidak disebutkan bahwa mereka adalah bangsa yang mati, tapi mereka adalah bangsa yang kudus di hadapan Allah, yang telah dihidupkan oleh Allah sebagai sebuah bangsa setelah Allah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Ya, terbitlah suatu kehidupan di sebuah bangsa dalam hubungan yang spesial dengan Allah, bangsa pilihan namanya. Ya, tetapi bangsa-bangsa lain itu disebut adalah bangsa yang mati karena tidak ada perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa lain, tapi kepada nenek moyang bangsa Israel ada satu cahaya yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi bahan ingatan bagi semua keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Allah berjanji akan menyelamatkan mereka, ya, bahwa Allah berjanji akan memberkati mereka di tanah pusaka yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, menjadi tempat tinggal mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan di bumi untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, namun di sini kita lihat hubungan daripada keberadaan kita yang disebutkan sebagai orang yang telah mati dahulu adalah karena terkait dengan pelanggaran dan dosa-dosa kita, ya, karena Rasul Paulus telah menegaskan di Roma pasal 3, ya, saudara-saudaraku, bahwa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, dan bahwa tidak ada yang benar, ya, seorang pun tidak di hadapan Allah. Semua orang adalah orang berdosa karena oleh dosa satu orang, ya, semua orang telah menjadi berdosa. Maut telah menjalar kepada semua orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun kalau kita lihat di ayatnya yang kelima, ya, ayatnya yang keempat lah, ayat yang keempat, ya, tentunya nanti ke depan masih banyak yang akan kita gali dari secara lebih detail, ya, secara lebih rinci lagi, ya, pasal 2 ayat 2 ayat 3. Namun kita lihat dulu sesuatu yang sangat kontras dengan keadaan kita yang digambarkan telah mati secara rohani. Di ayat 1, ya, ada kabar baik yang sangat menggembirakan kita, ya, yang membahagiakan kita, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Di ayatnya yang keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku, ya, kejutan, surprise yang sangat besar, ya, disampaikan oleh Rasul Paulus melalui firman rahasia, pewahyuan rahasia yang diterimanya dari Tuhan Yesus yang telah dipermuliakan di surga, bahwa sekarang kita bisa memahami tentang siapa diri kita dahulu, yang dulu, dan siapa diri kita yang sekarang, dan bagaimana keadaan kita
di masa yang akan datang. Jadi lengkaplah sudah saudara-saudaraku, kita bisa memandang kehidupan kita ini dengan jelas di dalam 3 dimensi waktu. Siapa kita dahulu dan siapa kita sekarang dan bagaimana kita di masa yang akan datang. Nah, semuanya ini saudaraku ya menjadi satu kabar baik yang utuh bagi kita semua ya. Dari yang kita peroleh, yang kita dapatkan, ini semua ya kita temukan kehidupan kita yang baru ini semua adalah karena kita mengerti, ya, mendengar dan mempercayai Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah, ya, yang dipercayakan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita, ya, Injil anugerah, saudara-saudara, ya. Itu sebutan yang dulu sudah diubah di dalam terjemahan Alkitab yang baru, ya. Saya saudara-saudara baru mendapatkan terjemahan Alkitab yang baru edisi kedua, ya, saudara. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia edisi yang kedua ini, saudara, setelah berpuluh-puluh tahun diusulkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia, barulah mereka mencantumkan kata gereja, ya, di dalam Alkitab. Ya, dulunya adalah selalu diterjemahkan sebagai jemaat atau jemaah, ya, jemaat. Baru saudara-saudaraku, kalau saudara mendapatkan terjemahan Alkitab yang terjemahan Alkitab yang baru edisi kedua ini, saudara nanti akan bisa membaca di situ Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-22 ayat 23. Di situ baru muncul nama kata gereja, Bapak Ibu Saudara. Saya baca dulu, ya. Jadi saya sambil melihat perbedaan apa yang ada di terjemahan Alkitab yang baru edisi kedua ini dengan terjemahan Alkitab yang baru edisi pertama, ya. Jadi saya menemukan Bapak Ibu Saudara di Efesus 1 ayatnya yang ke-20 21 dan 22 dan 23 di dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua ini disebutkan begini. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia, Yesus, telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, itu baru menemukan kata gereja di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, ya jelas, ya, semua church, ya, itu banyak dituliskan di dalam surat-surat Rasul Paulus, tapi di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, ini baru nongol dia, Bapak Ibu Saudara, ya. Makanya kita dari dulu juga memberikan masukan kepada Lembaga Alkitab Indonesia supaya mereka berani mencantumkan kata gereja di dalam Alkitab. Dan sangat menarik, saudaraku, itu dituliskan, diterjemahkan di dalam surat-surat Rasul Paulus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa. Dan saudaraku, kembali lagi, disitulah kita melihat, saudaraku, ya, tentang perubahan yang dahsyat yang dilakukan oleh Allah. Sekarang kita bisa melihat, ya, antara apa yang dahulu keadaan kita disebutkan adalah
sebagai orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, namun kita tahu bahwa di atas kayu salib itulah Yesus membayar lunas semua dosa kita. Amin. Ya, dan sekarang dikatakan di sini bahwa oleh karena kekayaan belas kasih daripada Allah, rahmatnya, kebaikannya, oleh karena kasihnya yang begitu besar, saudara-saudaraku, telah dilimpahkan kepada kita. Ada suatu pelimpahan yang spesial. Ya, kenapa ada pelimpahan yang spesial bagi kita sekarang bangsa-bangsa lain? Ya, karena itu sebab dari kesalahan daripada bangsa Israel telah menolak Mesias, ya, telah menyalibkan raja mereka, Yesus Kristus, dan itu adalah suatu pelanggaran yang sangat serius dan mendatangkan hukuman bagi mereka, sehingga saudara-saudara Allah ya menghadirkan program rahasianya yang berabad-abad belum pernah dibukakan kepada para nabi, dan sekarang dibukakan melalui Rasul Paulus, bahwa kita bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa pilihan, tanpa melalui umatnya Israel, tanpa melalui perjanjian-perjanjian Allah ya di perjanjian lama, ya, saudara dan saya sekarang memperoleh hak istimewa di hadapan Allah. Setiap orang yang percaya, ya, segala dosanya diampuni, segala pelanggarannya dihapuskan oleh Allah secara total di dalam darah, penumpahan darah anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Kita semua yang percaya telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan saudara-saudaraku, pengudusan yang permanen ini, saudaraku, adalah sekaligus merupakan proses pengalaman hidup kita yang telah dibangkitkan, ya, yang telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Dan saudara, kita sudah mendengar kemarin bahwa penjelasan tentang bagaimana Adam yang pertama, ya, Adam yang pertama yang ditempatkan di Taman Eden, dia adalah manusia pertama yang diciptakan, yang tercipta dari gabungan material debu tanah, ya, saudara-saudara, dan dibentuk oleh Tuhan. Setelah dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah dengan gambar Allah sendiri, kemudian dihembuskanlah apa? Nafasnya Tuhan, ya, saudara, ke lubang hidung daripada Adam, dan dia menjadi jiwa yang hidup, ya, dia dihidupkan oleh nafas Allah dan menjadi manusia yang hidup. Dan Adam itulah Adam yang pertama, dan yang kita tahu dia melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, ya, melewati batas, ya, melampaui batasan yang telah Tuhan tentukan kepadanya dan istrinya Hawa. Maka dengan pelanggaran yang mereka lakukan, dosa yang diperbuat oleh Adam yang pertama di Taman Eden, semua manusia mengalami kematian. Kematian secara rohani dan juga secara jasmani. Oleh karena pelanggaran satu orang, ya, semua manusia menjadi berdosa, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun, ya, saudaraku, namun sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa Tuhan Allah lakukan
kepada kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, saudara-saudara sekarang mendapatkan nafas kehidupan yang kekal. Amin. Saudaraku, sekalipun kita masih hidup dan tinggal di dalam tubuh yang fana ini, tapi di sini ada tinggal, ada menetap kehidupan yang dihembuskan oleh Allah, melalui iman kita kepada berita Injil anugerah, berita kabar baik, keselamatan hidup yang kekal, oleh iman kepada korban Yesus Kristus, penyalipannya, tubuh dan darahnya, penguburan, kematian, penguburan dan kebangkitannya. Saudara dan saya berada ditempatkan, Tuhan melakukan penempatan hidup yang baru bagi saudara dan saya di dalam tubuh Yesus Kristus. Kita mendapatkan, memperoleh hidup yang kekal, nafas daripada Allah, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus atas kebangkitannya dari antara orang mati. Dan itulah kasih karunia yang menghidupkan saudara dan saya saat ini di hadapan Allah, sekalipun kita masih tinggal di dalam tubuh yang fana ini. Tapi kita sudah mempunyai kehidupan yang kekal, yang tidak akan mati lagi. Dan kita hidup, kita eksis, keberadaan kita, eksistensi kita sebagai manusia baru akan tetap ada. Tidak akan pernah lagi saudara menjadi orang yang tiada. Amin. Kalau kita melihat diri kita di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak akan pernah lagi menjadi tiada. Sekalipun suatu saat saya harus meninggalkan dunia ini karena mati, oleh sebab tubuh saya terpisah dari roh dan jiwa saya, tapi saya tetap ada. Saya meyakini bahwa saya tetap ada. Saya tidak akan pernah menjadi tiada. Karena keberadaan saya, saat ini saya percaya adalah keberadaan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang hidup dan yang kekal adanya. Kehidupan yang tidak akan pernah mati-mati lagi. Amin. Nah, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu bagian lagi, satu segmen pemahaman yang akan memberikan motivasi kepada saudara. Kenapa saudara harus menunjukkan sikap yang konsisten, bahwa saudara selalu bergairah, selalu mempunyai hasrat yang besar untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan dan datang belajar kepada kebenarannya. Oleh karena saudara dan saya mempunyai suatu kesadaran kolektif, sekarang saudara sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita bukan orang mati. Kita adalah orang-orang yang hidup. Kita orang-orang yang bergerak dan mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab kita di hadapan Allah, memuliakan Dia, menyaksikan keselamatan, berita kabar baik kepada semua orang, menyaksikan firman-Nya, dan bersama-sama kita bersekutu, satu dengan yang lain di dalam wadah tubuh Kristus seperti ini. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah mari kita selalu menyadari kita bukan orang mati, saudaraku. Orang yang mati secara rohani itu sudah digambarkan di pasal 2 ayat 2 dan 3 yang beberapa hari ke depan itu akan kita lihat, saudara. Namanya juga orang mati, tidak punya perasaan, saudaraku, selalu hanya ada dalam keluhan-keluhan, komplain terus, Bapak Ibu Saudara, seperti yang pernah saya saksikan kemarin kepada saudara, sampai ada orang percaya yang merasa bahwa pelayanan itu adalah
sangat membebani dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan gereja Injil Karunia yang mengharuskan saudara melayani, tidak, saudara-saudara. Ya, bukan sebuah organisasi yang menuntut saudara harus melayani Tuhan, tidak sama sekali, saudara. Itu hanya pengarah, ya, itu hanya masalah pengaturan manajemen pelayanan, tapi yang ada yang paling dalam di dasar hati saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan adalah karena saudara ingin bersyukur, tahu diri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita orang yang menjadi orang yang tahu diri bahwa dahulu kita sudah mati, orang yang seharusnya dilemparkan ke dalam lautan api neraka yang kekal, tapi sekarang kita telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus dan menerima segala janji Allah, hidup yang sangat diberkati dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tentunya kita menyambut itu. Jadi pelayanan itu bukan sebuah beban. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah sumber sukacita kehidupan kita yang baru. Amin. Dan kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita setiap hari, saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari saudara dan saya pasti tetap akan terjaga setia di hadapan Allah. Amin. Apabila kita selalu bersedia, ditambah-tambahkan terus pengertian kita, pengetahuan kita, sebagaimana doa daripada Rasul Paulus di Efesus pasal 3, ya saudaraku, di mana Paulus katakan, aku berdoa supaya ya dengan segala kuasa daripada Allah, kuasa kebangkitan Yesus Kristus, menjadikan kamu berakar di dalam Yesus. Hidupmu terus berakar dan bertumbuh mengenal Dia dengan benar, betapa luasnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus, kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah ada padamu, yang telah tinggal di dalam dirimu, yang telah tinggal di dalam jemaat tubuh Kristus. Amin. Kita mengapresiasi itu, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan sedang melayani organisasi manusia, ya, tapi kita melayani tubuh Kristus, bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam tubuh Kristus. Amin. Karena dengan demikian saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang sanggup untuk menyaksikan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Amin. Dan ingat saudaraku, janji Tuhan adalah besarlah upahmu di sorga. Amin. Dan sukacita dan damai sejahtera lah yang kita tuai, ya, di dalam kehidupan yang baru itu. Saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang siap senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Amin. Nah, saudaraku, kita harus membutuhkan banyak waktu untuk membicarakan semua kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Untuk pagi hari ini, kita cukupkan dulu sampai di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat berlibur ya, karena hari ini di Indonesia, ya kecuali di Eropa ya, hari ini di Indonesia adalah hari libur. Dan biarlah saudara-saudara dan saya semuanya bisa merasakan segala kebahagiaan, kesenangan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nikmati itu dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh dahsyat, luar biasa, semakin dalam lagi, semakin jauh kami menelusuri segala lorong-lorong kehidupan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pemandangan-pemandangan kami yang begitu indah, melihat segala bentuk-bentuk daripada kehidupan yang mulia segambar dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Melalui firman-Mu, firman rahasia inilah kami bisa menemukan itu semuanya.
supaya teruslah tercipta di dalam diri kami sebuah kesadaran kolektif secara bersama-sama ya Tuhan. Di dalam satu suara, satu hati kami bersama-sama mengaminkan semuanya kebaikan Tuhan, kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya, sungguh adalah merupakan fondasi dasar yang teguh, yang kokoh, yang tidak akan tergoyahkan. Kesetiaan Tuhan bagi kami semua dan kesetiaan kami bagi Tuhan seluruhnya adalah merupakan berkat daripada kasih karunia Allah yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Bukan karena usaha atau kepintaran kebaikan kami, tapi karena kami benar-benar adalah bersandar melalui iman kepada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Yang sangat luar biasa. Pengorbanan-Mu adalah sumber kasih setia bagi kami semua dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Di pagi hari ini kami senantiasa di dalam keadaan rileks, di dalam keadaan tenang, kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhanlah yang membuat kami mampu menyelesaikannya, melewati semuanya. Dan terima kasih atas orang-orang kudus-Mu yang selalu setia, menunjukkan kesetiaan mereka dengan kesadaran tentang kami sebagai tubuh Kristus harus selalu saling mendoakan, dan kami semua boleh bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, diberkati semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus. Ya, salam.